Tanda berikutnya yaitu Dajjal. Dajjal yang kita sering menyebutnya dengan kalimat Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal. Al-Masih bisa diartikan dengan yaitu yang ditunggu. Al-Masih juga bisa diartikan yang terhapus, karena memang mata sebelah kanannya terhapus sehingga dia tidak melihat melainkan dengan mata kirinya. Dajjal secara bahasa dia adalah pendusta, sehingga Nabi SAW beliau mengatakan bahwa nanti akan muncul kadzabun. Kadzabun yaitu para pendusta. Salah satu di antara doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim di nomor 545. Ya. Dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Apabila kamu tasahud Allah dari 4 macam perkara. Ya, maaf itu bukan. Maaf itu mic-nya maksudnya. Bukan hadisnya. Mic-nya timbul tenggelam maksudnya. Kurung-kurung wis disaut. Hadisnya benar itu. Mic-nya yang timbul tenggelam mungkin kalau enggak baterainya mungkin radiusnya kejauhan. Antum di mana, Pak? Di halaman atau di pelataran? Di sebelah. Oh ya. Di ruang kaca. Ya. Lanjut dulu. Tar dulu, masih diusahain apa? Baterai. Kasih aja di itu. Mic-nya dikasihkan dua-duanya, Bu. Ya. Baik, silakan baca. Terus. Ya. Lanjut. Silakan. Apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika salah seorang di antara kalian setelah membaca tasyahud, maka berlindunglah kalian dari 4 perkara. Kemudian Nabi mengajarkan doanya. Apa yang beliau baca? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa jahannam. Yang kedua, wa min azabil qabri. Dan aku berlindung dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Iya. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan dari keburukan munculnya fitnah Dajjal. Jadi
Dalam hadis tersebut kita dianjurkan berlindung diantaranya dari fitnah, cobaan. Baik di situ cobaan kehidupan dan kematian yang pasti itu akan dialami oleh setiap orang, termasuk juga fitnah Dajjal yang kemungkinan hanya sebagian saja dari orang yang akan menjumpai Dajjal. Tetapi kalau Dajjal yang kecil itu banyak. Kalau Dajjal yang besar ini nanti muncul sebagai tanda besar kiamat. Kalau Dajjal kecil itu para pendusta yang mereka tidak sampai kepada tingkat mengaku sebagai nabi. Tapi kalau mereka sudah sampai tingkat mengaku sebagai nabi dan rasul, berarti itu Dajjal besar. Dan jumlah mereka ada 30. Dan sebagai tanda kiamat besar itu, yakni munculnya Dajjal yang ke-30, yang terakhir, dengan ciri-ciri khususnya. Tidaklah para nabi yang diutus sejak zaman Nabi Nuh, melainkan mereka memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Di dalam hadis yakni Tirmizi 2235, Tes. Oke, Ustaz. silakan, jangan ya. Dari As-Suri. Nggak dengar suaranya. Ya, Ustaz. Abu Humaid menceritakan kepada kami, mulai dari situ. Abdul bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdul Razak mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah pernah berdiri di orang-orang, beliau lalu memuji Allah dan pujian yang layak untuknya. Beliau lalu menceritakan tentang Dajjal dan bersabda, sesungguhnya aku akan memperingatkan kalian, tidak ada seorang nabi pun melainkan ia telah memberi peringatan kepada kaumnya. Nabi Nuh telah memperingatkan, aku akan menceritakan tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan oleh seorang nabi pun kepada kaum. Walaqad andara Nuhun qaumahu, dan bahkan sungguh Nabi Nuh pun menceritakan, memperingatkan yakni kaumnya, yakni akan datangnya Dajjal. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, sa'aqulu lakum fi, aku akan ceritakan kepada kalian qaulan, yakni perkataan, lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, yang belum pernah diucapkan oleh para nabi sebelumku. Kalau Dajjalnya udah disampaikan, tapi tentang ciri-cirinya yang mungkin belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Nah, itulah yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Lanjut. Kalian akan mengetahui Dajjal itu buta sebuta. Diulangi, terputus. Kalian akan mengetahui bahwasannya Dajjal. Kalian akan mengetahui bahwa Dajjal itu buta sebelah mata, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah mata. Iya. Ta'lamuna annahu a'war. Kau akan tahu bahwa Dajjal itu adalah buta mata sebelahnya.
Kalau buta dua-duanya ya buta. Kalau salah satu aja namanya bukan buta itu. Apa Pak? Bu? Pi? Iya. Arab ngomong Kak Teko aku. Wa innallaha laisa bi'awar, dan sesungguhnya Allah itu tidaklah buta mata sebelahnya. Ya. Jadi Nabi Nuh jauh sebelum Nabi kita Muhammad sudah memperingatkan kaumnya, umatnya tentang kedatangan Dajjal. Dan dia merupakan fitnah terbesar yang terjadi pada umat ini. Kata beliau dalam hadis Muslim di nomor 2945, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Hashim bin Amir Al-Ansari, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbaru minad dajjal. Bahwa di antara penciptaan Adam sampai datangnya hari kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar melainkan fitnah Dajjal. Ini fitnah yang terjadi sebelum hari kiamat. Dan Dajjal ini banyak sekali menyesatkan manusia pada saat munculnya. Baik. Kemudian di dalam hadis Muslim nomor 2923, kalau di KBC coba dibuka di 2274. Ini nomor aslinya 2923. Di KBC dicek di 2474. 2474. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Belum terjadi kiamat sebelum dibangkitkan para dajjal. Siapa mereka? Pembohong besar yang jumlahnya hampir 30 orang. Iya. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'atsa dajjalun, hingga dibangkitkan para dajjal. Mereka adalah kadzabun, para pendusta, pembohong. Di situ disebutkan pembohong atau pendusta besar. Berarti ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang besar di sini qaribun min thalathin. Jumlah mereka yaitu sebanyak 30 orang. Nah, ciri dari mereka yang 30 yang disebut dengan pendusta besar itu, apa kata beliau? Semuanya menyatakan bahwa mereka adalah Allah. Diulangi. Semuanya mengatakan bahwa mereka adalah Rasulullah. Iya. Iya dah, pakai yang itu aja mic-nya. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku, mengklaim dirinya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Itu Dajjal yang besar. Jumlahnya berapa? 30. Kalau orang yang mengklaim, mengaku dirinya sebagai utusan Allah, berarti dia nabi apa? Nabi palsu. Berarti nabi palsu itu jumlahnya 30. Mulai dari yang pertama, siapa? Siapa yang tahu nabi palsu pertama? Bukan. Musailamah. Yang lain? Ada ikhwan yang bisa jawab? Munculnya di negeri Yaman. Kalau Musailamah itu di Yamamah.
Yamamah. Itu di masa yaitu pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Tapi kalau yang pertama ini munculnya di negeri Yaman. Siapa yang tahu? Di sini disediakan ada 10 hadiah. Nggak ada yang jawab. Ya wes, tak simpen dewe. Al-Aswad Al-Ansi 100. Barakallahu fik. Ya, Al-Aswad Al-Ansi. Ya, wayak. Jadi itu yang pertama. Baru yang kedua yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab pun menjadi besar ketika itu setelah menikah dengan nabi palsu perempuan. Siapa dia? Nah, ngacung dulu. Ada yang tahu? Ngapain ta'aruf sama dia? Siapa nabi palsu yang menikah dengan Musailamah Al-Kadzab? Perempuan? Lon langsung browsing. Sajjah binti Al-Haris At-Tamimah. Ya wes, boleh. 100. Ini. Loh, yang mana sudah dapat? Tadi yang dapat sama? Yang jawab sama? Oh, ya udah. Kok gak diberitahu yang lain biar keluar hadiahnya gitu dong? Iya kan? Iya, nggak apa-apa. Sumbernya sama, tapi yang ngomong beda gitu loh. Ya, terserah mau pojok, mau siapa, kasih SMS temannya juga boleh. Yang penting jawab bener ya kan? Gitu. Antum dapat pahala, sana dapat bukunya ya. Baik, ya. Jadi Sajjah At-Tamimah. Ya, dari Bani Tamim. Dan itu terus berlanjut sampai akhir zaman, sampai muncul nabi palsu yang terakhir yang kita bahas ini, yaitu Al-Masihud Dajjal. Yang dengan ciri-cirinya tadi apa? Matanya satu, the one eye, matanya satu. Dan simbol-simbol mata satu ini banyak, sudah ada di negeri-negeri yang mereka menyembah Dajjal. Itu dengan terang-terangan mereka menempatkan simbol mata satu itu, karena memang mereka menunggu kedatangan Dajjal sebagai, mungkin ada yang menganggapnya raja terakhir, nabi terakhir, bahkan ada yang menganggapnya Tuhan ya. Mata satu itu ada kelompok di Vietnam, kalau dibuka di YouTube itu terang-terangan mereka menyembah di tempat ibadahnya berbentuk mata satu ya. Baik. Dajjal itu tadi diartikan apa? Pendusta, yaitu Al-Kadzab. Setiap Dajjal adalah pendusta. Karena pendusta ini disifati dengan kebiasaannya yang tidak pernah berhenti dari dusta. Kedustaan itu melekat padanya. Makanya kalau Dajjal itu pasti pendusta. Tapi tidak setiap pendusta disebut Dajjal. Atau ada orang berdusta sampai sebut Dajjal, ya marah. Kon bujuk ya, oh Dajjal kon iku. Nah, nggak boleh. Kalau Dajjal itu pasti pendusta. Tapi kalau yang orang berdusta belum tentu Dajjal. Walaupun dia hobi berdusta, paling tidak dia dikategorikan sebagai munafik. Itu ciri dari munafik. Ayatul munafiqi thalathun. Ciri dan tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicara selalu dusta. Paling tidak dia termasuk kategori munafik. Dajjal jumlahnya ada berapa tadi? Yang besar ini ya, jumlahnya ada 30.
dan semuanya mengaku sebagai nabi dan rasul. Dan Dajjal yang ke-30 yang terakhir itu puncaknya dia akan mengaku sebagai Tuhan, karena dia mampu membawa replika surga dan neraka, tapi palsu. Surga palsu dan neraka palsu. Tampak di hadapan manusia surga itu indah, padahal hakikatnya dia adalah siksa atau neraka Allah. Tampak di hadapan manusia itu neraka yang dibawa oleh Dajjal, padahal hakikatnya dia adalah kenikmatan dan surga Allah. Maka siapa yang mati dibunuh Dajjal, dimasukkan ke nerakanya, dia adalah orang yang dihapus dosanya, diangkat dosa-dosanya, dan dia kelak akan dimasukkan ke surga, karena dia tergolong mati syahid. Tapi orang pada takut ketika Dajjal itu mengajak manusia untuk menyembahnya, sehingga banyak manusia yang menyembahnya karena takut, karena dia punya kekuatan sihir yang luar biasa. Dia bisa mendatangkan hujan dari langit, menumbuhkan tanam-tanaman. Kalau hanya sekedar merubah yang keriput jadi kenceng, itu kecil. Yang kasar jadi mulus, kecil itu bagi Dajjal. Makanya nanti pengikut Dajjal itu banyak para wanita. Kalau hanya sekedar yang gemuk jadi langsing, kecil bagi Dajjal. Nggak usah jauh-jauh ya, pergi ke salon, orang percaya sama Dajjal langsung dikasih kecantikan. Kenapa? Karena itu fitnahnya besar sekali. Apalagi wanita adalah orang yang lemah, apalagi juga gampang tergiur oleh iming-iming, dan juga takut apabila ditakuti. Maka hakikat Dajjal tidaklah orang yang mengaku sebagai utusan Allah, melainkan mereka adalah sebagai nabi apa? Nabi palsu. Contoh, Abhala bin Ka'ab bin Ghaus di Yaman, Musailamah bin Sumama bin Habib di Yamamah, Sajah binti Al-Haris At-Tamimah. Ini adalah nama-nama nabi palsu. Yang ini hidup di zaman Nabi masih hidup, karena Nabi itu pernah bermimpi memiliki 2 gelang dari emas, padahal tidak layak seorang lelaki memiliki gelang apalagi dari emas. Dan itu ditakwil oleh Nabi bahwasanya beliau diuji dengan munculnya 2 nabi palsu. Dan ternyata benar, sebelum Nabi wafat muncullah yang pertama, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, yang namanya adalah Abhala bin Ka'ab di negeri Yaman. Dan nabi palsu ini membuat keonaran sehingga banyak orang murtad di negeri itu, sehingga dikirimlah sahabat Mu'ad bin Jabal mendakwai mereka untuk kembali kepada Islam, tetapi mereka menolak. Walaupun pasukannya sedikit, sekitar 700 orang, tetapi mereka bikin onar di sana. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu pada episode pembahasan tentang Khulafaur Rasyidin, akhir menjelang wafat beliau. Karena setelah tewasnya Al-Aswad Al-Ansi yang dibunuh oleh Qais bin Abu Yaghuth, Zazawai dan Fairuz, dibantu oleh istri dari Al-Aswad sendiri yang bernama Azad. Setelah itu tersiar kabar kepada Nabi bahwa Al-Aswad Al-Ansi tewas. Setelah 3 hari tewasnya Al-Aswad, Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Setelah itu baru digantikan yakni oleh khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di masa beliaulah muncul yakni nabi palsu kedua, Musailamah Al-Kadzab di negeri Yamamah. Ketika diperingatkan untuk kembali kepada Islam, mereka menolak. Terjadilah perang besar karena Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan untuk mengembalikan yakni akidah negeri Yamamah. Akan tetapi terjadi penolakan besar.
Nah, perang besar ini disebut dengan perang Yamamah, di mana Musailamah Al-Kadzab tewas di tempat itu di tangan seorang mantan budak yang dulu pernah membunuh Hamzah. Siapa dia? Ngacung. Al-Wahsy 100. Bawa. Ya. Dulu Wahsy itu pernah membunuh Hamzah pada waktu perang apa? Uhud. Harap jawab di DCI. Ya. Setelah itu apa selesai? Tidak. Muncul lagi nabi palsu berikutnya. Nabi palsu berikutnya muncul dari Bani Abbasiyah. Siapa yang tahu? Loh, wis tak tokno. Tulaiha bin Khuwailid bin Naufal. Ini muncul dari Bani Abbasiyah. Baik. Dan contoh nabi palsu selain dari 4 ini siapa? Ngacung satu lagi. Mirza Ghulam Ahmad 100, Bu. Ini bawa sana aja, Bu, hadiahnya, Bu, jangan saya yang ngasih. Dikasih dari sana aja, ya. Ya. Mirza Ghulam Ahmad, kelompoknya bernama apa? Ahmadiyah. Baik. Ada lagi Mukhtar bin Abi Ubaid. Ini sudah berapa ini? Sudah 5, iya kan? Ada lagi Al-Harith bin Said. Ini nabi-nabi palsu pada zamannya muncul. Nah, yang paling dekat dengan zaman kita itu Mirza Ghulam Ahmad. Dan kalau yang di negeri kita itu ada Lia Edan, kan Eden. Ya, satu lagi laki namanya Musaddiq. Ya. Itu juga mengaku sebagai nabi. Karena dia mengaku sebagai nabi dan membuat kelompok yang bernama Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara, yang dulu bermarkas di Kalimantan. Itu banyak pemuda-pemuda yang direkrut ke sana karena dia mengaku sebagai nabi. Ajaran dia itu menggabungkan antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Jadi sinkretisme. Makanya dia sebut agama mereka dengan agama Abraham. Nabinya ya Musaddiq itu. Udah ditangkap kan? Nah, itu contoh. Tapi kan tidak sampai internasional kan, itu kan lokal di Indonesia. Tapi di sini masalahnya mayoritas umat Islam. Dan begitulah, syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Salah satu di antaranya yaitu menyelewengkan akidah umat Islam, bahkan akidah umat manusia, untuk keluar dari fitrahnya, menyembah kepada Allah dan beriman kepada para nabi dan rasul yang hak yang diutus oleh Allah. Nah, Dajjal yang terbesar adalah Dajjal terakhir. Yang keberapa? Yang ke-30. Disebut dengan Al-Masihud Dajjal, yang akan datang menjelang hari kiamat. Dan salah satu di antara tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya Al-Masihud Dajjal. Dajjal yang disebutkan ciri-cirinya secara khusus dalam banyak riwayat hadis, bahkan rinci disebut oleh Nabi. Di antara ciri-ciri mereka
Ntar dulu. Buka. Ini belum ada nomornya ini. Saya bacakan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Dajjal itu termasuk di antara tanda kiamat. Ini sudah ya kemarin ya. Coba dicek di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang dukhon. Dari Hudzaifah bin Asid, Abu Sariha radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melongok dari sebuah ruang ketika kami sedang berdiskusi tentang hari kiamat. Lalu beliau bersabda, tidaklah hari kiamat akan terjadi hatta takuna asyru ayatin, hingga muncul 10 tanda. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari di tempat tenggelamnya. Wad dajjalu, munculnya dajjal. Wad dukhanu, asap atau kabut. Wad dabbatu, binatang melata. Yang keberapa itu? Yang keempat, dabah, binatang melata. Yang kelima, wa ya'juj wa ma'juj, yakni munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, wa khuruju Isa bin Maryam alaihi salam, yakni keluarnya atau turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian wa thalathu khusufin, dan terjadinya 3 pembenaman. Khusuf kemarin kita pelajari, khosfun itu pembenaman. Kalau penenggelaman itu di air, kalau pembenaman di mana? Di bumi, dibenamkan di bumi. Khosfun bil masyrik, pembenaman di timur. Wa khosfun bil maghrib, pembenaman di negeri barat. Wa khosfun bi jaziratil Arab, dan pembenaman di jazirah Arab. Sudah berapa berarti? 9. Jadi dari 6 itu ditambah dengan 3 pembenaman, timur, barat, dan jazirah Arab. Kemudian yang terakhir ke-10, wanarun, dan munculnya api. Takhruju min qa'ri Adn, yakni muncul dari sebuah sumur yang ada di Aden. Yang semua itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abyana tasuqun nasa. Yang semua itu, api itu menggiring manusia ilal mahsyar, yakni menggiring manusia kepada di padang mahsyar, tempat mereka berkumpul. Tabitu ma'ahum idza batu, api itu akan berhenti bersama mereka jika mereka berhenti. Mereka mabit bersama api tersebut. Wa takilu ma'ahum idza qalu, dan akan bicara dengan mereka jika mereka bicara. Ini akhir detik-detik hancurnya alam semesta. Ini hadis ini sudah atau belum, Bu? Waktu dukhon? Sudah. Nomor berapa itu? Muslim 2466. 2466. KBC ya? KBC Ustaz. Afwan. Mumpung belum lupa ini. Saya tulis dulu ya, Afwan ya. Mungkin nggak ini soalnya gak turu.
Wali. Muslim berapa tadi? 2466. Baik. Dajjal terbesar disebutkan ciri-ciri secara khusus dan rinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana profilnya? Pertama, ciri-ciri fisiknya. Dua, tempat dibelenggunya. Tiga, tanda kemunculannya. Empat, tempat munculnya. Lima, para pengikutnya. Yang pertama apa tadi? Ciri-ciri fisiknya disebutkan dalam hadis Bukhari 7123. Coba dicek di digitalnya Pak Didi. 7123. Nyampe nggak? Nggak nyampe. Berarti ini pustaka as-sunnah. Ya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Qal, dia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Fa athna 'ala Allah, kemudian beliau memuji Allah, bima huwa ahluhu, dengan pujian yang terindah bagi Allah. Thumma dzakara dajjala, kemudian beliau mengingatkan tentang Dajjal. Faqal, dan bersabda, inni la'undzirukumuhu, aku sesungguhnya akan mengingatkan kalian. Wa ma min nabiyyin illa waqad andarahu qaumahu, dan tidaklah nabi yang diutus di muka bumi melainkan mereka semua telah memperingatkan umatnya. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian tentang hal itu satu perkataan, berita yang belum pernah diucapkan oleh para nabi sebelumku kepada umatnya. Innahu a'war, karena sesungguhnya Dajjal itu buta mata sebelahnya. Wa innallaha laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Allah tidaklah buta mata sebelahnya. Ini mirip dengan hadis yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ada di mana? Tirmidzi ya. 2235. Baik. Kemudian ciri-ciri fisiknya. Yang kedua, 2478 KBC. Ya, silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku lebih tahu tentang Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Dia mempunyai dua sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan oleh mata mengalirkan air putih bersih, sedang yang satu lagi kelihatan bagaikan api bergejolak yang sedang mengalir. Siapa yang menemukannya, hendaklah didatanginya sungai yang kelihatan seperti api menyala. Bukan. Ini 24 dari Abdullah bin Umar. 2480 kan? Bukan. Dari Abdullah itu 2475. Dajjal buta mata sebelah kanannya, seolah-olah matanya seperti buah anggur yang menjorok.
7 berapa? 76 ya? Iya. Silakan coba. Yang buah anggur menggembung. Menggembung, iya. Ibnu Umar. Dia dari Ibnu Umar. Baik. 2476. 2 berapa? 2476. Salah. Ciri-ciri dajjal. Iya. 76. Antum benar, ini tulisannya di sini salah. 2476 bukan 78. Baik, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW berbicara mengenai dajjal di hadapan orang baik. Sabda beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak picek atau buta mata sebelahnya. Loh, itu terang-terangan. Itu terjemahnya betul gitu, picek ya. Iya. Ya, terus diulangi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak picek atau buta mata sebelah. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal yang kanannya seperti sebuah anggur Yang mengembung. mengembung. Iya, mengembung atau menjorok. Jadi keluar itu loh. Nih cari wong Malang mendo. Ah, gitu. Plolong sih gimana itu. Plolong lah blok ya. Kali ini mendulu itu seperti keluar gitu loh matanya. Ya. A'waru ainil yumna. A'waru ainil yumna. Yakni mata sebelah kanannya buta. Berarti dia melihat dengan yang kiri. Dan yang buta, mata sebelah kanannya itu ka'annaha inabatun tafiyah. Seperti anggur yang menjorok atau mengembung. Ya, mungkin barangkali yang dijadikan contoh pada saat itu yang cocok buah itu buah anggur yang ada, ya kan? Karena mungkin buah-buah yang lain mungkin nggak cocok barangkali dijadikan contoh. Seperti buah kurma kan nggak beraturan bentuknya, ya kan? Atau seperti buah jeruk kan kegeden, ya kan? Ya. Memenek nang kene seperti buah kelapa kan nggak mungkin. Yang ada mungkin anggur yang cocok, ya. Baik. Kemudian yang lain bisa dicek di dalam Bukhari 7131 2933. An Anasin radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bu'itsan nabiyyun illa andara ummatahul a'war al-kadzdzab. Tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah melainkan mereka memperingatkan tentang kedatangan, yakni al-a'war, maaf, si picek, al-kadzdzab, yang pendusta. Ala innahu a'waru, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia buta mata sebelahnya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, karena sesungguhnya Rabbmu tidak seperti itu. Wa inna baina ainaihi maktubun kafirun, dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir. Jadi di antara kedua matanya berarti apa itu? Kok kabehnya kelip batuke. Gak ngoco pisan kok pas ono. Lah, ya kan? Enggak lah. Ya, dan kalimat kafaro, kafir di situ atau kufur di situ, itu bisa dibaca oleh siapapun orang-orang yang beriman, baik dia bisa baca tulis atau tidak. Sebagaimana dalam hadis Muslim itu di 247 ya? Iya. Ya, silakan 2477, silakan. Dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada seorang nabi melainkan dia mengingatkan umatnya supaya waspada terhadap si bijak pembohong besar. Ketahuilah, dia bijak, sedangkan Rabbmu tidak bijak. Antara kedua matanya tertulis kafaro, kafir. Yang Sudah. wes amono tok. Yang bisa dibaca 2478. oh 2478 ya. Itu cara menghindarinya ya, termasuk cara untuk menghindari atau lepas dari fitnah Dajjal. Iya. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku lebih tahu tentang Dajjal daripada itu sendiri. Dia mempunyai dua sungai yang mengalir. Yang satu kelihatan oleh mata mengalirkan air susu putih bersih, sedangkan yang satu lagi kelihatan bagaikan api bergejolak yang sedang mengalir. Siapa yang menemukannya, hendaklah didatanginya sungai yang kelihatan seperti api menyala, lalu pijitkan mata, tundukkan kepala. Jadi untuk menghindari dari tipu daya Dajjal, karena dia membawa sungai air yang jernih, ibarat dia adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ini surga-surgaannya Dajjal. Nah, ketika itu nanti ada di depan kita bersama dengan api yang menyala-nyala atau lautan api, Nabi menyuruh kita mendatangi yang air apa yang api? Umumnya nanti ketika Dajjal itu keluar membawa dua hal itu, manusia banyak datang yang kemana? Kok yakin? Kok yakin yang didatangi yang air? Karena manusia itu senang dengan apa? Yang tampak oleh mata, menyenangkan hati. Artinya manusia itu sudah mulai dari sekarang itu belajar melihat hakikat dari sesuatu. Bahwa kadang sesuatu yang batil itu dipoles seakan-akan menjadi apa? Hak. Nah, belajarnya mulai sekarang. Karena banyak kebatilan-kebatilan itu dibungkus dengan apa? Dengan sesuatu yang indah. Nah, kalau kita sudah mulai dari sekarang belajar mengkritisi segala hal, itu harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, supaya kita mengerti hakikat apa yang ada di dalamnya. Apakah ini kebenaran ataukah kebatilan? Maka ketika nanti Dajjal keluar, kita sudah memahami, kita sudah mengetahui. Coba kalau orang itu nggak membaca hadis ini, hadis yang dibaca tadi, pasti dia akan datang ke air yang jernih. Tapi kalau sudah ngaji, sudah ngerti, dan dia sudah mulai belajar dalam hidup ini untuk melihat hakikat kebenaran, maka ketika Dajjal nanti muncul dengan membawa air dan api, justru yang didatangi apinya. Kenapa? Karena dia sudah belajar mengetahui hakikat yang hak dan batil dalam hidup ini, dengan landasan dan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena di zaman sekarang ini kadang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Memberikan dakwah ya, mengajarkan kebaikan dengan Al-Quran dan Sunnah sekarang itu seakan-akan jadi tontonan. Nek gak lucu, gak teko. Sopo sing ceramah? Iya iku lucu. Jadi koyok ngundang pelawak. Kadang kalau ngaji metenteng serius ya kan, apalagi ngaji kitab ya kan, banyak yang datang atau sedikit yang datang? Sedikit. Tapi nek ustadz yang nyampe no mulai assalamualaikum pembukaan sampai penutupan ngekel, rame nggak sing teko? Rame.
Yang mestinya itu dakwah, mengajak manusia kepada kebenaran, tapi sekarang disamaratakan dengan entertainment. Tapi sekarang sebaliknya juga. Kadang-kadang acara-acara batil dianggap itu sebagai tuntunan. Harus datang kamu. Kalau enggak kamu enggak dapat bagian. Seakan-akan itu tuntunan sehingga banyak orang datang. Coba kalau ada konser misalnya ya, dengan tiket yang mahal. Rapper dari Amrik misalnya. Yang lagi kondang misalnya, pada datang enggak? Terutama pemuda atau orang tua. Nah, pemuda itu lebih banyak apa lebih dikit? Iya. Yang mestinya waktunya untuk menuntut ilmu, memperbanyak ilmu syar'i, tapi justru datang kepada tontonan yang seakan-akan itu jadi tuntunan. Kalau nggak datang, kamu nggak gaul, kamu kuno, kamu ketinggalan zaman kamu. Coba kalau ada bintang drakor datang ke Indonesia, ya, para pemuda-pemudi banyak yang datang nggak? Banyak yang datang nggak? Apalagi gratis. Jangankan gratis, suruh bayar aja tiketnya, berebut nggak itu? Berebut sampai di Rewangian, antri. Apalagi gratis. Bahkan yang datang bukan juga yang muda-mudi, sing tua-tua yo melok kadang-kadang. Emak-emak ini yo kadang tergiur oleh apa? Ya itu tadi, tipuan dunia. Seakan-akan itu sebuah tuntunan. Baik, ikhwatal iman aizakumullah. Nah, latihannya mulai sekarang. Perkara nanti kita nggak berjumpa Dajjal itu karunia dari Allah. Tapi kita harus melihat hakikat dibalik kebatilan, apakah itu yang hak, atau dibalik dari seakan yang hak, apakah itu batil. Nah, standar ukurnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan perkataan manusia, tapi qala Allah wa qala Rasulullah. Minimal wa qala sahabah, minimal. Terutama sahabat yang memang direkomendasi untuk diikuti oleh Nabi. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Baik. Nabi memerintahkan untuk mendatangi yang api. Maka orang yang mengerti hakikat, dia akan datang kepada yang seperti api yang dibawa oleh Dajjal. Lantas apa yang dilakukan? Pertama, ayo lanjut. Datangilah sungai api. Dari situ kan? Iya. Ayo. Siapa yang menemukannya, hendak datanginya sungai yang kelihatan seperti api menyala. Apa yang dilakukan? Lalu picingkan mata. Picingkan mata. Gimana picingkan mata itu? Ting ting ting. Loh, ting 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 apa ini? Gimana picingkan mata itu? Riep, picingkan mata. Tahu riep nggak? Apa itu? Ya, lensanya dikecilin ya. Lensa matanya dikecilin ya kan? Picingkan mata. Yang kedua, tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Mendekat ke api itu. Picingkan mata. Itu mungkin barangkali kita melihat, ternyata ketika kita lihat itu ternyata bukan air, bukan api. Bisa jadi justru itu air. Makanya kita disuruh menundukkan kepala. Ini cara tips dari Nabi. Dan yang ketiga, dan minumlah airnya. Minumlah airnya. Padahal kelihatannya apa tadi? Api. Takut nggak? Takut nggak? Takut. Tetapi kalau orang mengerti petunjuk dari Nabi seperti ini, pasti akan dilakukan. Kenapa demikian? Lanjut.
maka sesungguhnya itulah air sejuk. Karena sesungguhnya itulah air yang sejuk, kata Nabi. Ya coba orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah mendengar hadis ini, ketika Dajjal datang mengaku sebagai Tuhan, dia datangkan seperti surga-surgaan dan neraka-nerakaan, maka manusia akan berbondong-bondong mendatangi yang seperti apa? Susu. Seperti surga. Di situ airnya jernih, Pak. Ya, di situ air jernih, bukan air putih. Ya, sanes toyo petak, nek toyo petak niku susu. Kalau air jernih itu apa? Toyo wening. Makanya nek nyuguhi wong aja keliru. Napa toyo petak napa teh? Oh, kula toyo petak, sing metu banyu jernih, aqua, keliru. Nek dhek ngomong toyo petak iku berarti njaluk susu. Iya gak apa-apa tajin, nemen sampean rek. Digawe banyu tajin ya. Ya. Kemudian selanjutnya tempat di mana sekarang dia berada. Hadisnya panjang ini, ada di dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4326. 4326. Dari Fatimah binti Qais. Silakan. Iya. Dari Fatimah binti Qais, ia berkata, aku mendengar muazin Rasulullah SAW menyeru, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Terus. Salatlah berjamaah. Maka aku pun keluar dan menunaikan salat bersama beliau. Selepas salat, beliau duduk di mimbar seraya tertawa lalu bersabda, semua orang hendaknya tetap di tempatnya masing-masing, jangan berhenti. Kemudian beliau bertanya, apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian semua? Orang-orang menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukan untuk suatu berita menakutkan atau mengembirakan, melainkan aku mengumpulkan kalian adalah karena Tamim Ad-Dari. Iya, Tamim Ad-Dari ini salah satu sahabat Nabi yang awalnya dia beragama Nasrani. Terus, seorang lelaki Nasrani datang dan berbaiat serta menyatakan keislamannya. Ia berbincang padaku dengan sebuah perbincangan yang persis seperti yang telah aku katakan kepada kalian mengenai Dajjal. Tamim bercerita kepadaku bahwa ia pernah menumpang sebuah perahu bersama 30 lelaki dari kaum Lahm dan Juzam. Iya, kaum Lahm dan Juzam. Lalu mereka terombang-ambing oleh ombak di lautan selama sebulan. Di saat senja terdampar di sebuah pulau. Lalu mereka duduk di dekat kapal, di dekat tumpangan mereka. Setelah itu bergegas memasuki pulau tersebut. Tiba-tiba mereka dihadang oleh hewan melata raksasa berbulu lebat. Iya, jadi ada hewan dan bulunya lebat. Tidak bisa dibedakan mana depan mana belakang, saking lebatnya bulunya. Terus mereka berkata, kamu, siapakah kamu? Hewan itu menjawab, akulah Al-Jassasa. Ternyata hewan itu bisa berbicara. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Al-Jassasa. Jadi hewan ini itu kalau berjalan tegak seperti manusia. Tapi hewan ini bulunya lebat, tapi bisa bicara.
Dan hewan ini lebih mirip kepada manusia. Wallahu a'lam. Kira-kira apa itu? Ya mungkin seperti itu. Entah apa, gorila atau makoa, apa lagi? Ya. Nah kita kan juga melata. Ya. Terus kemudian, pergilah kalian menemui seorang lelaki yang berada di istana itu, karena ia sungguh ingin mendengar berita dari kalian. Lalu setelah Al-Jasasa menyebutkan kepada kami tentang lelaki itu, maka kami segera raib darinya, yang rupanya begitu menyeramkan bagaikan syaitan. Kami bergegas cepat hingga kami sampai dan masuk ke istana yang dimaksud. Di sana kami temui seorang lelaki, seorang manusia atau lelaki yang sangat besar dan kuat, dan tangannya menyatu dengan lehernya. Tangannya menyatu dengan lehernya. Gimana? Dibelenggu. Hah? Gini. Tangannya menyatu dengan lehernya. Jadi disebutkan di sini laki-laki yang besar dan kuat dan dibelenggu. Kemudian perawi menceritakan hadis ini selengkapnya. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka tentang Nakhl Baisan. Nakhl Baisan yaitu kurma yang tumbuh di negeri Baisan. Baisan itu salah satu tempat yang ada di negeri Syam, tepatnya di dekat Yordania. Kemudian sebuah daerah di Syam dekat Yordania. Yang kedua, Ain Zuhar. Ain Zuhar. Ain Zuhar itu adalah sebuah mata air yang ada di desa, di sebuah daerah yang tandus di wilayah Syam. Itu satu-satunya mata air, Ain Zuhar. Maksudnya Dajjal itu tanya, kurma yang di negeri Baisan itu masih tumbuh apa enggak? Masih keluar enggak buahnya? Dia menunggu ketika buah itu sudah enggak keluar. Berarti masanya dekat dia mau keluar dari tempat persembunyiannya ini, atau tempat dibelenggunya Dajjal. Dia tanya tentang mata air, Ain Zuhar, karena saat itu airnya masih melimpah. Dia menunggu kalau mata air ini sudah tidak keluar. Dia tanya berita tentang itu. Nah, ketika mata air ini tidak keluar lagi, maka tidak lama dia akan keluar dari tempat dibelenggunya. Baik. Dan tentang, lanjut. Dan tentang kedatangan seorang nabi yang buta huruf. Lelaki itu lalu berkata, sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Aku sesungguhnya Al-Masih. Dajjal sendiri mengaku apa? Al-Masih. Yang diartikan dengan apa? Yang ditunggu kedatangannya. Makanya kita ini menunggu kedatangan dua orang. Ada yang benar, ada yang salah. Yang benar menunggu kedatangannya Isa Al-Masih. Adapun orang-orang Yahudi, mereka menunggu kedatangannya Al-Masihud Dajjal sebagai raja terakhir bagi mereka. Makanya mereka berambisi menghancurkan Masjidil Aqsa untuk dibangun Haikal Sulaiman atau Sulaiman Temple. Itu sudah dipersiapkan, proyeknya, gambarnya udah lengkap, RAB-nya udah lengkap, tinggal eksekusi saja. Kalau Masjidil Aqsa itu berhasil dihancurkan, dia akan bangun di bawahnya itu. Dari pondasi itu, yakni apa? Haikal Sulaiman. Tidak lain adalah istana untuk kedatangan Dajjal. Kira-kira sanggup nggak mereka? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Tapi tetap Dajjal tetap keluar, cuma nanti munculnya di mana? Nah, nanti. Baik, lanjut. Dan aku akan segera keluar. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia berada di Laut Sam atau Laut Yaman. Tidak, ia justru akan keluar dari arah timur tempat asalnya. Beliau mengatakannya dua kali sambil menunjukkan tangan ke arah timur.
Fatimah berkata, aku sangat hafal perkataan ini dari Rasulullah SAW. Kemudian ia menyebutkan, ya, jadi ada dua kemungkinan dia berada di mana? Di laut Syam atau di laut Yaman. Wallahu a'lam. Ini hadis sahih riwayat dalam kitab Sahih Abu Dawud. Baik. Bagaimana tanda kemunculannya? Pertama, Konstantinopel ditaklukkan. Kedua, munculnya kelaparan dan paceklik. Tiga, fitnah Duhaimah. Empat, merajalelanya kebodohan. Lima, kaum muslimin berhasil menaklukkan Romawi. Baik. Tanda kemunculan pertama, ditaklukkannya apa? Konstantinopel. Baca Abu Dawud 4294. Dari Mu'ad bin Jabal. Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pembangunan infrastruktur Baitul Maqdis adalah tanda kehancuran Yathrib atau Madinah. Iya, pembangunan kemajuan infrastruktur Baitul Maqdis adalah tanda, yakni kehancuran Yathrib atau Madinah. Dan kehancuran Madinah adalah tanda akan terjadinya perang besar. Perang besar ini perang akhir zaman, Malhamah Kubra. Kaum muslimin berperang melawan Yahudi. Yahudi dibawa kepemimpinan siapa? Dajjal. Dan perang besar adalah tanda ditaklukkannya Konstantinopel. Dan ditaklukkannya Konstantinopel adalah keluarnya Dajjal. Jadi sebelum Dajjal keluar nanti akan ada perang besar. Nah, perang besar ini kaum muslimin akan ditawur. Apa ditawur itu? Iya. Apa? Diperangi ya biasa. Maksudnya dia dikeroyok. Dikeroyok oleh negeri-negeri kafir. Mereka berkumpul. Dalam riwayat ada sampai 80 bendera. Mereka semua berkumpul untuk menyerang kaum muslimin. Nah, itu tanda terjadinya perang besar. Dan perang besar itu nanti dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jatuhnya Konstantinopel, Konstantinia, yang mungkin sekarang masih dikuasai oleh orang-orang kafir di Eropa. Ya, sekarang walaupun wilayahnya sebagian masuk di wilayah Turki, tapi tetap yang lebih berkuasa di situ adalah yakni apa? Europe atau apa? Uni Eropa ya di situ ya. Yang jelas mayoritas mereka adalah kafir. Yang dulu pernah membantai kaum muslimin di Spanyol, habis. Dan kebencian mereka sampai hari ini. Ditambah lagi nanti gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi
mensupport, yakni orang-orang musyrik dan kafir. Nah, nanti ketika Dajjal itu keluar, barulah terang-terangan Yahudi akan memerangi kaum muslimin. Karena Dajjal ini nanti bersama dengan 70.000 pasukan dari Yahudi. Baik. Yang kedua, kelaparan dan paceklik. Ini hadis riwayat Ahmad. An Asma binti Yazid qal, dari Asma binti Yazid ia berkata, kana ma'an nabi, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, faqal, ketika itu kami bersama Nabi di rumahnya dan berkata, idza kana qabla khurujid dajjali bi 3 sinin, nanti akan terjadi masa sebelum munculnya Dajjal, terjadi selama 3 tahun, yakni kekeringan, paceklik. Habasat as-sama thulutha qatruha wa habasatil arda thulutha nabataha. Ketika itu langit menahan 1/3 airnya dan bumi menahan 1/3 dari tanaman-tanamannya. Fa idza kanat as-sanatu tsaniyah, dan ketika memasuki tahun kedua, habasat as-sama ats-thulutsai qatruha wa habasatil ard thulutsai nabataha. Tahun kedua langit menahan 2/3 airnya. Berarti apa? Enggak hujan, itu tahun kedua. Dan bumi demikian pula, tanamannya tidak tumbuh. 2/3 dari flora yang ada di muka bumi. Fa idza kanat as-sanatu ats-tsalitsa habasat as-sama' qatruha kulluha wa habasatil ardu nabatuha kulluha. Dan tahun ketiga langit menahan seluruh airnya dan bumi menahan seluruh tanaman-tanamannya. Fala yabqa du khaffin wala zulfin illa halak. Maka tidaklah yang tersisa pada saat itu, baik dari jenis tanaman, hewan juga, melainkan akan binasa. Otomatis kan hewan itu kan makan apa? Tumbuh-tumbuhan, rerumputan. Ketika sudah nggak ada, mati. Yang masih bisa bertahan di situ siapa? Manusia. Tapi nggak tahu makan apa. Bisa jadi makan apa? Ya makan bangkai. Bangkai hewan-hewan yang mati itu dimakan. Berarti dalam kondisi apa saat itu? Susah atau tidak? Nah, di saat seperti itulah kesempatan Dajjal untuk tampil seakan-akan menjadi sebagai juru selamat. Sehingga banyak orang nanti akan bergantung kepadanya. Fitnah Duhaima dibuka 42. Fitnah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin setelah fitnah Al-Ahlas, kemudian nanti muncul fitnah Duhaima. Apakah keduanya itu, Al-Ahlas dan Duhaima? Silakan baca 42 Abu Daud. Dan ini merupakan tanda menjelang munculnya Dajjal.
dari umat bin Al-Ansi, ia bertutur bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu saat kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau berbicara tentang fitnah-fitnah dan beliau juga memperbanyak ceritanya sampai beliau berkisah tentang fitnah al-ahlas. Fitnah al-ahlas, apa itu? Maka seseorang bertanya, apakah itu fitnah al-ahlas? Rasulullah SAW menjawab, yaitu fitnah ketika orang-orang saling bermusuhan dan terjadi pertempuran. Iya, banyak terjadi peperangan, pertempuran, pertikaian, huru-hara. Intinya adalah apa? Al-qital, pembunuhan. Kan perang kan pembunuhan kan? Banyak jiwa-jiwa yang mati. Ya termasuk mungkin masuk di dalamnya ya perang-perang dunia itu. Lanjut. Kemudian fitnah kesenangan yang asap fitnahnya akan disulut dari sela-sela kaki seseorang dari kalangan ahlul bait. Iya, fitnah orang yang mengaku sebagai ahlul bait Rasulullah, mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dari situlah disulut api fitnah. Yakni fitnah ini membuat orang terlena dengan subhat dalam hal agama dan kesenangan dalam kenikmatan duniawiyah. Kemudian, padahal apa kata Nabi? Ia mengaku keturunanku, padahal ia bukan aku. Ia mengaku keturunanku, berarti ada yang akon-akon. Mengaku keturunan kita sepakat keturunan Nabi sampai hari ini ada. Tapi orang nggak gampang kalau dia keturunan Nabi ngaku-ngaku itu. Kenapa? Dari zaman ke zaman keturunan Nabi itu tidak pernah lepas dari pembunuhan. Apa iku rek? Hah? Iya. Enggak sengaja apa enggak iku? Enggak sengaja. Oh, enggak sengaja ya. Dia mengaku keturunanku padahal ia bukan dariku. Kemudian sesungguhnya para waliku adalah seorang yang bertakwa. Iya, kalau memang keturunan Nabi, benar-benar keturunan Nabi, dia adalah orang yang bertakwa. Jauh dari syirik, jauh dari bid'ah. Lanjut. Lalu orang-orang berdamai pada satu orang rakyat yang paha yang bertumbuh di tulang yang rusak. Iya. Lalu orang-orang berdamai pada satu orang layaknya pangkal paha yang bertumpuk di tulang yang rusak. Pangkal paha itu banyak dagingnya enggak? Tapi dia menempel di tulang yang rusak. Rapuh atau kuat? Rapuh. Berarti dagingnya itu lepas apa enggak? Berarti maksudnya enggak bisa nempel. Makanya diartikan di sini apa? Bersepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Tapi mau ndak mau ya sendiko gangge ning boten nggak akan terjadi. Kemudian fitnah buruk orang buta, yaitu dengan kekuasaan yang membuat semua orang tidak akan luput dari pukulannya di wajah. Iya, yakni fitnah buruk orang buta. Buta apa di sini? Bukan buta matanya, bukan buta fisiknya, tapi buta akan kekuasaan dan kedudukan dan jabatan. Inilah yang disebut dengan fitnah duhaima. Orang berlomba-lomba mengejar pangkat dan kedudukan. Sehingga kalau dia sudah mendapatkannya, dia akan bertindak sewenang-wenang. Adigang adigum apa iku? Ya. Jadi sewenang-wenang mendolimi orang itu sudah jadi makanan sehari-hari. Disebutkan di sini apa? Yang
manusia tidak bisa lepas dari pukulan di wajahnya. Dan ketika fitnah itu dianggap telah usai, ternyata fitnah itu justru kian berlanjut hingga seorang lelaki akan beriman di pagi hari, kemudian ia di sore menjadi kafir di sore hari. Ya gara-gara fitnah itu nanti banyak orang murtad. Yusbihur rajul mu'min wa yumsiya kafir. Di pagi hari seorang beriman, di sore hari dia kafir. Karena orang mengejar kedudukan dan pangkat, serta banyak orang-orang lemah yang takut, sehingga dia murtad karena pengen bebas dari siksa. Yang menyiksa dia telah keluar sejak awal dari agamanya, dan yang disiksa karena gak tahan, dia pun ikut keluar dari agamanya karena takut. Itu akan terjadi nanti. Itu fitnah duhaimah. Munculnya pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin-pemimpin diktator, dan seterusnya. Terus kemudian lalu manusia akan terbagi menjadi dua kelompok. Sekelompok orang yang beriman tanpa kemunafikan dalam keimanan mereka, dan kelompok yang penuh dengan kemunafikan dalam imannya. Jadi nanti akan dibagi menjadi dua, hitam dan putih, itu aja. Yang hitam itu ya isinya kekufuran, kemunafikan murni. Dan kelompok yang lain yaitu apa? Keimanan yang tidak ada kemunafikan di dalamnya. Kalau sudah terbelah menjadi dua, kelompok yang tegas, tidak ada kesamaran antara keduanya, maka tunggulah saat itu. Apa kata Nabi? Dan jika kalian mengalami kondisi itu, maka tunggulah kedatangan Dajjal di hari itu atau keesokan harinya. Tunggulah Dajjal di hari itu atau keesokan harinya. Kira-kira ini sudah dekat nggak ini? Dari fitnah al-ahlas sudah terjadi nggak? Fitnah tadi sepakat dengan sesuatu yang tidak mungkin, sudah terjadi. Orang dipaksa untuk sepakat, ya kan? Ayo kita anggap apa ini masa sekarang, ayo sama, ya sepakat. Belum lagi fitnah duhaimah, kezaliman pemimpin yang merata di seluruh negeri. Maka kalau itu sudah terjadi semua, tunggulah saat datangnya Dajjal di hari itu atau keesokan harinya, kata Nabi. Merajalelanya kebodohan, itu juga salah satu ciri tanda kemunculan Dajjal. Di dalam hadis dalam Musnad Imam Ahmad di nomor 16.672, yakhrujud Dajjalu fi khafifatin minad din. Dajjal akan keluar di tengah-tengah kekosongan umat dari din agama, wa idbari minal ilmi, dan di saat ilmu itu ditinggalkan. Ya tadi itu karena sebab bencana, ya, orang sudah pada takut untuk bisa terhindar dari siksaan fitnah duhaimah. Pemimpin yang haus dengan kekuasaan itu, mereka akhirnya takut, gak mau belajar ilmu, karena memang dilarang ngaji kaoleh. Sehingga saat itu banyak orang yang gak menuntut ilmu, dan itu bisa berlangsung lama, sehingga banyak nanti orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Dan yang diangkat juga pemimpin-pemimpin bodoh. Kalau sudah yang memimpin itu adalah orang bodoh, maka orang-orang yang pintar pun akan dianggap bodoh. Atau bukan dianggap bodoh lagi, dia akan menjadi bodoh. Orang itu bisa menjadi bodoh kalau berkumpul atau dikuasai oleh orang bodoh. Kalau sudah seperti itu, manusia jauh dari ilmu, tidak lama lagi
akan muncul Dajjal. Al-Haytami berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dari riwayat Baqiyah dalam kitab Majmu' Az-Zawahid. Baik. Menaklukkan Romawi. Dalam Sahih Muslim 2037 KBC. Yes. Iya. Yes. Dari Nafi. Dari Syafi'i, Ustaz. Betul. Nggak cocok berarti ya nomornya. Dari Nafi ia berkata, saya menghafal 4 kalimat dari Rasulullah yang saya hitung dengan jari saya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taghzuna jaziratal Arab." Kalian pasti akan menyerang jazirah Arab. Ini sudah selesai. Lalu Allah pun akan menaklukkannya untuk kalian. Selesai atau belum Arab ini? Halo? Sudah atau belum? Sudah. Karena mereka mayoritas Arab sekarang apa? Islam. Sudah selesai kan? Dulu sudah ditaklukkan jazirah Arab itu oleh Nabi dan para sahabat. Thumma Farisa fayaftahuhallahu thumma Farisa. Kemudian kau akan menaklukkan Persia. Fayaftahuhallah, Allah memenangkan kalian. Persia habis nggak? Kisra, kerajaan Persia sekarang ada atau tidak? Nggak ada. Gara-gara Kisra dulu ketika didakwahi oleh Nabi, dikirimkan surat kepada mereka, dirobek surat Rasulullah itu berkeping-keping. Mendengar berita itu dari utusan yang datang menyampaikan surat itu, Rasulullah berdoa semoga Allah akan merobek-robek kerajaannya. Dan kalau sudah Kisra itu hancur, tidak akan bisa berdiri sampai akhir zaman. Walaupun sekarang mereka punya negeri namanya Iran, tapi tidak sebesar kerajaan Persia dulu. Karena Persia ini kan sebagian mereka ada yang masuk Islam dengan ikhlas dan tulus. Sebagian dari mereka ada yang masuk Islam karena apa? Pura-pura. Dan dari dalam dia menghancurkan Islam, mereka membuat kelompok yang bernama Syiah Rafidhah, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah, Syiah Qaramithah, Syiah Batiniyah, banyak yang akidah mereka menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya Syiah ini pengen menghidupkan kerajaan apa? Persia. Tapi nggak akan pernah berhasil sampai akhir zaman. Tsumma takhzuna Rum fayaftahuhallahu. Lalu kalian akan menyerang negara Romawi. Lalu Allah pun akan menaklukkannya untuk kalian. Dan akhirnya kalian akan menyerang Dajjal. Berarti sebelum menyerang Dajjal, di sini kaum muslimin akan berperang melawan apa? Romawi. Romawi itu mana? Romawi itu kan kerajaan lama kan? Tapi sebetulnya kerajaan Romawi itu sekarang menjadi apa? Eropa.
Yang Eropa ini kan terpecah menjadi banyak negara dan mayoritas mereka adalah orang-orang kafir. Khususnya beragama apa? Nasrani. Kalau sekarang ada Amerika, itu kan kepanjangan dari Eropa. Karena Amerika dulu itu benua yang kosong. Mereka kedatangan orang-orang Eropa yang melakukan apa? Penjelajahan. Siapa yang menemukan itu? Benua Amerika. Christopher Columbus, ya kan? Katanya begitu. Orang mana itu Columbus? Orang Eropa enggak? Rum tidak? Romawi. Dia mendatangi benua itu dan membunuh mayoritas bahkan seluruh penduduk asli Amerika. Yaitu suku apa? Indian. Yang bisa jadi Islam sudah sampai di sana dulu. Di Indian, di Amerika. Penduduk aslinya. Bisa jadi sebagian dari orang-orang mereka yang masuk Islam. Tapi dihabisi sama orang-orang Eropa. Berarti yang sekarang Amerika ini Rum atau tidak berarti? Rum sama. Apalagi sekarang yang dekat di negeri kita, yaitu apa? Australia. Sejarahnya bagaimana Australia? Buangan dari orang-orang jahat dari mana? Eropa, dibuang ke negeri Australia. Itu Rum. Makanya mereka kalau ada apa-apa, mesti mereka bersekongkol itu. Eropa, Amerika, Australia. Berarti sekarang belum takluk atau sudah? Belum. Dan itu nanti kalau sudah takluk, kata Nabi SAW, kalian nanti takzuna ar-Ruma, kalian akan menaklukkan Rum, perang melawan Rum itu. Dan Allah memenangkan kalian. Thumma takzuna Dajjal, barulah kalian akan berperang melawan Dajjal. Fayaftahuhullahu, dan Allah akan memenangkan kalian. Nah, adapun Dajjal ini bersama orang-orang Yahudi. Faqala Nafi, dan berkata Nafi, hai Jabir, kami berpendapat bahwa Dajjal itu tidak akan muncul sebelum negeri Romawi ditaklukkan. Sekarang Rum belum takluk, masih dikuasai kaum muslimin, atau masih kadang kalah kadang menang dengan Rum. Dan itu sejak dimulai dengan apa? Perang salib. Kan dipergilirkan kan? Perang salib. Menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Nah sekarang ini nggak jelas menang kalahnya. Tapi sebetulnya kalah. Karena kita ini kena hegemoni dari mereka. Hegemoni dari barat ya. Karena bahasanya barat. Karena negeri kita ini kaum muslimin rata-rata disebut dengan istilah Timur. Nah orang-orang Timur ini kena hegemoni Barat. Kita sudah kalah dijajah secara apa? Secara tradisi, secara budaya. Kiblat kita aja mengikuti orang-orang di negeri kita. Kiblatnya kemana? Ya ke Romawi. Kalau enggak mana? Eropa, Amerika. Yang jelas Barat. Cara berpakaian, cara berdandan, cara bergaul, cara makan, macam-macam kan. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, tempat munculnya. Baca Tirmizi 2337. Iya, silakan. Dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari Anas bin Malik, ia berkata, terus Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak Adam, betul Ustaz? Kok nggak cocok? 2337. Iya. Salah. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ad-dajjalu yakhruju min ardin bil masyriqi. Dajjal akan keluar dari belahan bumi sebelah timur. Yuqalu laha Khurasan. Yang negeri itu disebut dengan Khurasan. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majannul mutraqah. Dia diikuti oleh beberapa kaum, wajah mereka terlihat seolah seperti perisai yang menutupi. Wajahnya seperti perisai yang menutupinya. Yang pertama, Khurasan. Khurasan ini terletak antara Irak dan Syam. Syam dan Irak, antara itu. Sebagian dari wilayah Afgan itu adalah Khurasan. Afgan ya sekarang ini yang berhasil mengalahkan siapa itu? Wilayah Taliban ya. Taliban yang mengalahkan Afgan ya kan, dan yang lainnya. Itu sebagian dari wilayah Afghanistan itu adalah Khurasan. Karena Khurasan ini masuk wilayah yang luas, mencakup beberapa negeri-negeri Balkan, termasuk di situ. Letaknya antara Irak dan negeri Syam. 22 oh salah. Coba dibaca, Bu. Nyongin dulu nek ngantuk-ngantuk. Coba dibaca, Pak Didi. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Dajjal akan keluar dari belahan bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dia diikuti oleh beberapa kaum. Wajah mereka terlihat seolah seperti perisai yang menutupi. Iya, bisa jadi memang wajahnya itu seperti perisai. Maksudnya mungkin barangkali mukanya lebar dan mungkin barangkali relief wajahnya itu tidak tegas. Bisa jadi yang kedua, saat itu Rasul ditunjukkan mereka itu memang betul-betul memakai perisai. Mungkin konteks sekarang wajah yang memakai perisai itu adalah helm. Karena pasukan-pasukan perang di akhir zaman ini pakai apa? Pakai helm. Dan helmnya bukan helm kendaraan motor, bukan. Itu helm perang itu. Itu adalah apa? Hah? Yaitu helm baja ya sebetulnya. Yang mungkin nggak tembus apa? Peluru. Kemudian dilengkapi dengan kaca infrared, bisa melihat di kegelapan, dengan mungkin barangkali alat komunikasi yang menutup wajahnya. Mungkin barangkali pasukan yang mengikuti Dajjal memakai itu. Mungkin Nabi ditunjukkan pada saat itu dengan gambaran pasukan akhir zaman. Nabi melihatnya, loh kok mukanya seperti ada perisainya. Lihat orang-orang sekarang, pasukan-pasukan perang itu rata-rata pakai perisai wajahnya alias helm. Wallahu a'lam. Atau memang secara hakiki wajah-wajah mereka adalah kaum yang mungkin wajahnya seperti perisai. Kalau perisai itu berarti apa? Lebar dan reliefnya tegas atau tidak? Tidak tegas. Wong ngopo rek nek ngono iku. Ya wallahu a'lam, kita nggak tahu keturunan ras apa seperti itu. Yang jelas kita yakin dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun takwil dari kalimat seperti dalam hadis ini, wujuhahum ka'annahu al-majannul mutraqah. Wajahnya seperti perisai yang menutupi. Ada yang mengartikan al-mutraqah yaitu perisai atau besi yang ditempa. Wallahu a'lam. Nah, kemudian
para pengikutnya. Tulis saja Bu, waktunya sudah habis. 1. Yahudi. Ini para pengikut Dajjal. 2. Para pendurhaka. 3. Pelaku bid'ah. 4. Wanita. 5. Syaiton. Setan di sini kan minal jinnati wan nas, ada dari jin dan manusia. 6. Tukang sihir. Yang ketujuh, pemuas nafsu. Artinya orang yang mengikuti hawa nafsunya. Termasuk di sini yaitu pezina dan LG itu bakal ngikut Dajjal. Oh, itu pendukung utama juga itu termasuk. Semakin banyak nggak pengikut Dajjal yang ini? Makanya hati-hati. Anak-anak laki-lakinya diingetin ya. Dan jangan berlarut-larut. Kalau anaknya pengen nikah, jangan ditunda-tunda. Yang laki-laki jangan dinunda. Enteni kon wis nyambut gawe. Kon wis duwe omah dhewe baru rabi yo. Oh, bahaya itu. Nanti kena mangsa, ya itu tadi. Penghobi apa tadi? Jeruk makan jeruk katanya. Baik, ya, itu salah satu tips agar kita nih dijauhkan keluarga kita dari pengaruh fitnah, yaitu tadi kaum Nabi Lut. Baik, sudah ditulis. Insya Allah yang ini kita akan bahas yang akan datang. Berarti belum selesai. Nanti yang akan datang dikasih judul para pengikut Dajjal.